Definisi defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri adalah suatu keadaan seseorang mengalami kelainan dalam kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri. Tidak ada keinginan untuk mandi secara teratur, tidak menyisir rambut, pakaian kotor, bau badan, bau napas, dan penampilan tidak rapi. Defisit perawatan diri merupakan salah satu masalah yang timbul pada pasien gangguan jiwa. Defisit perawatan diri itu adalah salah satu kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan hidupnya, kesehatannya, dan kesejahteraannya sesuai dengan kondisi kesehatannya. Klien dinyatakan terganggu perawatan dirinya jika tidak dapat melakukan perawatan dirinya. Selanjutnya, adapun tanda dan gejala dari defisit perawatan diri. Yang pertama yaitu mandi atau hygiene. Klien mengalami ketidakmampuan dalam membersihkan badan, memperoleh atau mendapatkan sumber air, mengatur suhu atau aliran air mandi, mendapatkan perlengkapan mandi, mengeringkan tubuh, serta masuk dan keluar kamar mandi. Yang kedua yaitu berpakaian atau berhias. Klien mempunyai kelemahan dalam meletakkan atau mengambil potongan pakaian, menanggalkan pakaian, serta memperoleh atau menukar pakaian. Klien juga memiliki ketidakmampuan untuk memperkenakan pakaian dalam, memilih pakaian, menggunakan alat tambahan, menggunakan kancing, tarik melepaskan pakaian, menggunakan kaos kaki, mempertahankan penampilan pada tingkat yang memuaskan, dan mengambil pakaian dan mengenakan sepatu. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu makan. Klien mempunyai ketidakmampuan dalam menelan makanan, mempersiapkan makanan, menangani perkakas, mengunyah makanan, dan menggunakan alat tambahan, mendapatkan makanan, membuka kontainer, memanipulasi makanan dalam mulut, mengambil makanan dalam wadah hulu, memasukkannya ke mulut, melangkai makanan, mencerna makanan menurut cara yang diterima masyarakat, mengambil cangkir atau gelas, serta mencerna cukup makanan dengan aman. Dan yang terakhir itu adalah eliminasi. Klien memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam mendapatkan jamban atau kamar kecil, duduk atau bangkit dari jamban, memanipulasi pakaian untuk toileting, membersihkan diri setelah BAB atau BAK dengan tepat, dan menyiram toilet dengan kamar kecil. Menurut Debkes, dalam tanda dan gejala klien dengan defisit perawatan diri yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fisik, badan bau, pakaian kotor. Yang kedua, rambut dan kulit kotor. Ketiga, kuku panjang dan kotor. Keempat, gigi kotor disertai mulut bau. Dan yang terakhir, penampilan tidak rapi. Yang kedua yaitu psikologis, malas, tidak ada inisiatif. Yang kedua, menarik diri, isolasi diri. Yang ketiga, merasa tidak berdaya, rendah diri, dan merasa terhina. Dan yang terakhir yaitu sosial, yaitu interaksinya kurang, kegiatan kurang, tidak mampu berperilaku sesuai normal. Dan yang terakhir yaitu cara makan tidak teratur, BAB dan BAK-nya itu sembarang tempat, gosok gigi dan mandinya itu tidak mampu secara mandiri. Adapun etiologi dari defisit perawatan diri, yaitu yang pertama, faktor predisposisi. Yang pertama, perkembangan. Keluarga terlalu melindungi dan menjalani klien sehingga perkembangan inisiatifnya itu terganggu. Yang selanjutnya yaitu biologis. Penyakit kronis yang menyebabkan klien tidak mampu melakukan perawatan diri. Dan yang selanjutnya, kemampuan realitas turun, yaitu klien dengan gangguan jiwa dengan kemampuan realitas yang kurang menyebabkan ketidakpedulian dirinya dan lingkungan, termasuk perawatan diri.
Dan yang terakhir yaitu sosial, kurang dukungan dan latihan kemampuan perawatan diri lingkungannya. Situasi lingkungannya yaitu mempengaruhi latihan kemampuan dalam perawatan diri. Selanjutnya adapun faktor presipitasi, yaitu yang merupakan faktor presipitasi defisit perawatan diri adalah kurang penurunan motivasi, kerusakan kognisi atau perseptual, cemas, lelah atau lemah yang dialami individu sehingga menyebabkan individunya itu kurang mampu melakukan perawatan diri. Selanjutnya, adapun patofisiologinya, yaitu kurangnya perawatan diri pada pasien dengan gangguan jiwa itu terjadi akibat adanya perubahan proses pikir sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas dirinya itu menurun. Kurangnya perawatan diri tampak dari ketidakmampuan merawat kebersihan diri, yaitu makan secara mandiri, berhias diri secara mandiri, dan toileting atau buang air besar, buang air kecil secara mandiri. Defisit perawatan diri itu terjadi diawali dengan proses terjadinya gangguan jiwa yang dialami oleh klien, sehingga menyebabkan munculnya gangguan defisit perawatan diri pada klien. Pada klien skizofrenia dapat mengalami defisit perawatan diri yang signifikan, tidak memperhatikan kebutuhan hygiene dan berhias, biasa terjadi terutama selama episode psikotik. Dampak yang dapat dinilai sebagai manifestasi adanya gangguan itu adalah pada perilaku maladaptif, pasien secara biologi riset neurobiologikal mempunyai fokus pada 3 area otak yang dipercaya dapat melibatkan perilaku agresi, yaitu sistem limbik, lobus frontalis, dan hipotalamus. Selanjutnya yaitu adalah fase. Fase pada mulanya yaitu klien merasa dirinya tidak berharga lagi sehingga dia merasa tidak aman berhubungan dengan orang lain. Biasanya klien berasal dari lingkungan yang penuh permasalahan, ketegangan, kecemasan di mana-mana, tidak mungkin mengembangkan kehangatan emosional dan hubungan positif dengan orang lain yang melibatkan diri dalam situasi yang baru. Ia terus berusaha mendapatkan rasa aman, begitu menyakitkan sehingga rasa nyaman itu tidak tercapai. Hal ini menyebabkan ia membayangkan nasionalisasi dan mengaburkan realitas dari pada kenyataan, keadaan di mana seorang individu itu mengalami atau beresiko mengalami suatu ketidakmampuan dalam mengalami stresor, interval, atau lingkungan dengan adekuatnya. Selanjutnya, penata laksanaan. Pasien dengan gangguan defisit perawatan diri itu tidak membutuhkan perawatan medis karena hanya mengalami gangguan jiwa. Pasien lebih membutuhkan terapi kejiwaan melalui komunikasi terapeutik.